Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dan sahabat semua. Edisi belajar membuat rumah atau berbagi. Sekarang saya posisikan saya dan Anda sedang membuat rumah ini. Konsepnya seperti itu, yang jelas kalau itu konsepnya minimalis ya, dengan atap pelana. Ayo, apa yang bisa kita lakukan di rumah ini, teman-teman? Satu, dari pondasi yang tampak dalam gambar itu ketinggiannya 75 cm-an. Berarti kalau di depannya ada jalan, ini menurut saya sudah ideal, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jadi nanti kalau jalan yang di depan itu di aspal, mungkin masih beberapa tahun ini masih bisa. Kemudian kalau kita lihat dari trap atap itu yang tengah tinggi, itu di situ yang di tengah tinggi itu temboknya agak ke belakang. Nah ini yang menurut saya kurang pas ya. Mestinya itu agak justru ke depan, sehingga view-nya nanti bagus. Kemudian ini konsep rumah minimalis, ada mainan di wung berupa gambar-gambar apa itu menurut saya kurang nyambung. Seharusnya itu tidak usah diberi variasi seperti itu ya teman-teman ya. Rumah ini dengan ukuran 9x11 itu sudah kategori rumah besar ya, karena ini rumah utama di sebelah kiri dan kanan, depan belakang masih ada tanah. Gambarnya seperti itu, sebenarnya konsepnya bagus sekali ya. Sebenarnya konsep pintu dan jendela minimalis, teman-teman. Anda lihat pintu utama itu dengan variasi seperti itu. Menurut informasi dari yang punya, ini habisnya sekitar 7 juta. Nah menurut saya ini ya oke, tidak apa-apa, tetapi lebih baik biar sambung dengan konsepnya, dibuat yang biasa saja. Budgetnya yang sampai 7 juta itu bisa digunakan untuk keperluan yang lain. Ini yang perlu diperhatikan ya. Kalau Anda melihat trap genteng yang tinggi dan bawah itu, dari sebelah kanan kita lihat tidak sejajar. Nah ini tidak tahu, ini yang tuan rumah tidak tahu apa seperti apa. Nah ini nanti kalau di finishing, dibuat diberi lesplang pun pasti akan kelihatan. Ini sangat disayangkan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi makanya perlunya Anda tahu itu untuk mengawasi, jangan sampai setelah rumah jadi seperti itu. Ini menjadi agak kecewa ya. Nah itu kalau kita lihat dari sebelah kiri, kalau dalam gambar ini mungkin tidak begitu jelas. Jadi itu tidak sejajar teman-teman ya, tidak sejajar. Sana kelihatan sekali. Nanti walaupun diberi lespang itu tetap akan kelihatan. Padahal rumah itu kesan pertama dilihat dari performa eksterior, dari luarnya. Nah itu kalau dalam kemudian yang di depan itu lihat, itu gentengnya tidak sejajar semua ya. Ini kasihan yang punya ini ya. Nah ini kalau kita dekatkan seperti itu. Nah, makanya harus diawasi dan Anda harus paham. Ini biayanya sangat tinggi sekali, ini rumah besar teman-teman ya. Nah kemudian kalau kita lihat dari sebelah samping kiri, ini temboknya belum diplaster. Kemudian ya coba kita amati ya apa yang ada di situ, karena di tempat ini tanahnya itu adalah tanah bergerak.
tanah bergerak itu banyak rumah sekitar rentan pecah. Nah, itu kalau melihat temboknya dengan ketinggian 4 meter di tengah-tengah tidak disabuk, ya tidak ada cornya ya. Akhirnya nah seperti ini banyak rumah sekitar sudah disetros, sudah dicakar ayam, akhirnya pecah karena seperti itu. Nah, ini pentingnya. Jadi kalau Anda membuat rumah ketinggian 4 meter apalagi di tempat yang tanahnya kurang bagus, tanahnya bergerak, sebaiknya Anda harus paham, jadi tidak diserahkan bulat-bulat pada tukang. Seperti ini teman-teman, rumah ini belum jadi ya. Oke teman-teman, seperti itu. Jadi rumah ini pada dasarnya sip, bagus konsepnya ya. Tetapi di sana sini ada hal-hal yang seperti itu. Makanya saya selalu menyerukan ya untuk belajar membuat rumah sehingga Anda bisa ngawasi. Tapi kalau Anda tidak paham tentang rumah, Anda tidak bisa mengawasi. Kalau terjadi seperti ini, akhirnya Anda akan kecewa. Memang tidak ada yang sempurna, siapapun juga kalau membuat rumah pasti ada kekurangan. Tapi kekurangan-kekurangan yang sifatnya fatal itu mestinya harus dihindari, sehingga kita dengan menggunakan budget atau keuangan yang banyak, kita puas untuk menempati. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.